أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Bapak Ibu hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan lanjutan dari ayat yang lalu. Ayat yang lalu sampai kepada kita pelajaran tentang pernikahan sebelum zaman Islam, namanya pernikahan jahiliyah. Orang ketemu laki-laki perempuan sama-sama seneng udah ngamar, itu namanya ya kawin nikah secara jahiliyah. Ada nggak zaman sekarang begitu? Banyak. Berarti masih jahiliyah juga. Nah, karena itu Allah menjelaskan mana pernikahan yang boleh secara Islami, mana yang tidak boleh. Yang lalu, kalau pemuda-pemuda itu nggak punya mahar, nggak punya uang belanja yang banyak, tidak mampu mengawini wanita merdeka, boleh mengawini wanita budak. Masih ingat kan? Tapi ada beberapa syarat. Nah, wanita budaknya sudah tak ada. Wanita mana yang dikawini? Nah, dalam masyarakat itu ada namanya struktur sosial masyarakat. Ya, ada struktur sosial masyarakat. Ada kelas tinggi, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Yang menciptakan kelas-kelas seperti ini sesungguhnya manusia. Pada dasarnya kita ini di sisi Allah sama. Kata Rasulullah, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Hai Adam, hai manusia, sesungguhnya kalian itu dicipta dari Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam asalnya dari tanah, maka gak ada beda antara orang Arab sama orang luar Arab. Sama saja, podo wae sami mawon. Ya, yang membedakan apa? Illa bittaqwa, kecuali sebab ketakwaan kepada Allah. Hidungnya pesek-pesek tapi takwa, ahli ibadah, mulia. Hidungnya mancung-mancung tapi gak ada ketakwaan, yang ada ahli maksiat, hina sekalipun hidungnya mancung. Apalagi udah hidungnya pesek, ahli maksiat, ya manggil-manggilan hina ya. Yang hidungnya mancung aja ahli maksiat, hina, apalagi yang pesek-pesek kayak kita. Ya, celengan semar betul. Nah, Al-Quran itu berfungsi menjelaskan. Al-Quran berfungsi menjelaskan. Yukhbirullahu ta'ala annahu yuridu an yubayyina lakum ayyuhal mu'minun ma ahalla lakum wa ma harrama alaikum, ma uhilla lakum wa ma harrama alaikum wa ma mimma taqaddama dzikruhu fi hadhihi surah wa ghairiha. Allah menjelaskan lewat ayat ini bahwa Allah menerangkan kepada kalian wahai orang-orang mukmin mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah. Ma uhilla lakum wa ma hurrima alaikum.
Yang dihalalkan yang mana? Oh, nikah secara hukum agama halal, bahwa laki-laki mendatangi perempuan, ya rumahnya di mana, paranin, dilamar. Dalam bahasa agama namanya khitbah, ya. Khitbah, melamar, ya. Melamar. Biasanya melamar itu kalau yang ditanya itu gadis, maka kata Rasulullah kalau diem tandanya mau. Tapi kalau yang dilamar itu janda, kalau ambrak-ambrakan tandanya mau. Ya, ya, ambrak-ambrakan apa? Jawab gitu. Ya, ya. Neng, mau nggak kamu dinikahi sama No? Ya, siapa ya? Pak Man. Meneng, cenar, kira mau dia. Ya. Tapi kalau orang mau udah tua, udah nggak mau di kamar yang tua, katanya misalnya gitu. Nah itu berarti nggak mau dia kalau gadis. Tapi kalau janda, ya, Neng, mau nggak ada yang lamar siapa? Nah, itu Pak Man. Ya udah, mau nggak saya? Kapan? Mumpung lagi musim hujan begini kan? Anyep. Ya umpama begitu. Tapi kalau umpamanya iya juga boleh kan? Iya. Jangan umpama terus. Didorong-dorong agak maju-maju. Ya mobil nggak ada bensinnya kali. Belum waktunya. Jadi agama itu menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Karena itu Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup adalah kitab suci Al-Quran. Karena disinilah mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian, ya, syariat orang yang sebelum kalian, pekerjaan orang-orang sebelum kalian, yaitu sebelum agama Islam. Sebelum Islam itu, kalau misalnya ada nabi-nabi sebelumnya, berarti syariatnya mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ada Nabi Isa, kitabnya Injil. Ada Nabi Daud, kitabnya Zabur. Ada Nabi Ibrahim, kitabnya apa? Suhuf, ya, suhufnya Ibrahim. Itu ada tuntunannya. Ada kita umat Islam, ya, tuntunannya adalah Al-Quran. Maka apa yang boleh kata Quran kita ikuti, apa yang tidak boleh kata Al-Quran kita harus hindari, harus kita tinggalkan. Allah menunjukkan kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, kerjaan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang benar. Yakni tara'iquhum al-hamidah wa itba'us syara'i wa itba'us syari'ah allati yuhibbuha wa yardaha, yaitu tarekoh yang terpuji, jalan yang terpuji adalah jalan hidup mengikuti tuntunan agama. Itu terpuji. Dalam Islam boleh nggak pacaran? Boleh. Tapi kalau belum nikah, pacarannya itu nggak boleh berdua-duaan. Ya, jadi harus ada walinya yang mendampingi, sekedar untuk bertemu, ya, untuk bertutur kata, sudah sekedar segitu, ya. Lah terus kalau bonceng-boncengan sono kemari, apalagi disuruh nginep, nah itu sudah berarti sudah keluar dari tuntunan agama, ya, keluar dari tuntunan agama. Atau model orang-orang tua zaman sekarang begitu, ya, apa, anak laki-laki ngapelin anak perempuannya malah ditinggal pergi, ya. Ya. Kenapa ditinggal pergi? Biarin dia biar bebas ngomongnya, kalau ada kita nggak enak. Itu mah bukan ngomong yang bebas, yang lain juga jadi bebas. Nggak boleh begitu. Nggak boleh.
Jadi agama itu sebagai tuntunan supaya kita memiliki thariqah al-hamidah, jalan yang terpuji. Dengan Islam kita jalan hidupnya menjadi terpuji, karena semua mengikuti tuntunan. Yang boleh dikerjakan, yang tak boleh ditinggalkan. Dalam hal apa saja, tidak sekedar dalam hal pernikahan. Dalam berumah tangga ada tuntunan Islam, ada Al-Quran. Dalam hal bersaudara ada Islam, ada Al-Quran. Dalam hal bertetangga ada nggak di dalam Al-Quran tentang tetangga? Ya, ada. Ya, bagaimana cara kita dalam hidup bertetangga di masyarakat? Itu semua ada tuntunannya. Semua ada aturan mainnya. Misalnya kita bertetangga, ya. Dalam bertetangga itu, ya, Al-Quran mengajarkan, Rasulullah menyampaikan, ya, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah disebut beriman salah seorang di antara kalian, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya, sehingga kamu mencintai sesama saudaramu sama dengan mencintai diri sendiri. Tetangga kayak saudara. Bahkan Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakan tetangganya. Kalau kita masak enak, tetangga kasih nggak? Kasih. Kalau kita pulang dari pasar belanja buahan, makanan, kasih nggak? Kasih. Namanya muliakan tetangga. Jangan sampai kita bikin pula yang menjadikan sebab tetangga kita nggak suka, nggak boleh. Nggak begitu Ustaz, kita mau udah baik, tetangga aja yang ya perasaannya jelek dulu sama kita, biarin urusan dia. Ya, urusan kita tetap harus berbuat baik. Lah musuhin kita Ustaz, urusan musuh biarin, yang penting lapangkan dada kita, luruskan hati kita. Jangan kemudian lu jual gua borong, gua beli mending, ya. Lu jual gua borong lah. Emang siapa sih lu musuhin gua? Orang baru di sini, ya. Gua orang lama di sini, macam-macam gua gak boleh. Ya. Jadi agama itu membimbing kita lewat Al-Quran supaya jalan kita namanya thariqah al-hamidah wa itba'us syariah, jalan yang terpuji, yaitu dengan cara mengikuti syariat ajaran agama Islam. Alladhi yuhibbuha wa yardaha wa yatubu alaikum ay minal ismi wal maharim, dan Allah siap menerima taubat kalian, karena kita ini orang-orang yang pasti punya salah, punya dosa. Ini ayat tujuannya sahabat-sahabat Rasulullah sebelum mereka masuk Islam, mereka itu pasti perjalanannya tidak benar, tidak bagus. Maka begitu masuk Islam diperintahkan untuk bertaubat, lalu taubatnya diterima oleh Allah. Orang-orang yang mengikuti tata cara jahiliyah kemudian masuk Islam, maka jahiliyahnya ditinggalkan, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah, nggak ada dosa. Orang masuk Islam itu dosa-dosa sebelum masuk Islam hapus dengan sebab dia masuk Islam. Nah, sahabat-sahabat yang pekerjaan jahiliyahnya ya, masih terbawa ketika masuk Islam, itu diperintahkan untuk menghilangkan pelan-pelan, seperti tradisi minum khamr, minuman keras, ya. Itu kan sampai masuk Islam masih banyak orang yang minum minuman keras, ya. Akhirnya Allah menurunkan Al-Quran, ya, tentang wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kamu lagi mabuk jangan sholat, ya.
Atau kalau sudah dekat waktu sholat jangan mabok, ya, nanti bahaya gitu. Nah, terus turun lagi ayat, ya. Sesungguhnya khamr dan yang lainnya itu termasuk perbuatan yang tidak bagus. Memang ada kebaikannya, tapi kebaikannya lebih sedikit, keburukannya lebih banyak. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr itu perbuatan setan, perbuatan keji, maka harus ditinggal. Akhirnya semua meninggalkan. Bahkan saat ayat itu turun, sementara orang-orang Yahudi Madinah itu belanjanya anggur dari orang-orang, ya, orang-orang Muslim Madinah, karena sudah dinas Al-Quran bahwa khamr itu haram, maka itu peresan anggur yang sudah siap dijual semua dituangkan, dibuang. Sampai dalam satu riwayat sekota Madinah itu basah oleh sebab air, ya, anggur peresan yang menjadi bahan minuman keras. Jadi untuk mengikuti tuntunan Islam harus rela berkorban, ya. Harus mau mengorbankan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Wailan, ketika dia musyrik, ketika kafir, istrinya 10. Istrinya 10, Pak. Banyak apa sedikit? Nah, sini banyak, soal sedikit. Ada Nabi Sulaiman istrinya 1000. Wailan istrinya 10. Terus begitu masuk Islam, dipanggil sama Rasul, Wailan, sini. Itu istrimu kan 10. Di Islam bolehnya 4. Maka ambil yang 4, ceraikan yang 6. Berat apa ringan? Berat. 10 suruh buang 4, suruh buang 6, lebih banyak yang dibuang daripada yang dipelihara. Tapi harus dikorbankan karena itu keluar dari syariat Islam. Nah, cuman tinggal kita sekarang ini, apakah kita bisa mengikuti tuntunan syariat agama Islam, atau jangan-jangan masih banyak yang memperturutkan syahwat hawa nafsu. Islam jelas mengajarkan seperti ini, tapi kemudian orang memperturutkan syahwat hawa nafsu. Wa yadullu alaikum, Allah menghendaki, Allah siap menerima taubat dari kita. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya apa? Kalimat Allah zat yang maha mengetahui lagi bijaksana, artinya Allah mengetahui hati kalian. Niatan hati kalian ini ada niatan baik, ada niatan tidak baik. Hati kita ada niatan yang baik, ada niatan yang tidak baik. Nah, pada niatan-niatan yang seperti itu kembali kepada aslinya hati seperti apa. Kalau aslinya hati orang mukmin, maka condongnya kepada kebaikan. Kalau niatan hati orang mukmin, condongnya kepada kebaikan. Niatan hati orang kafir, condongnya kepada ketidakbaikan. Niatan hati orang munafik kelihatannya baik, tapi condongnya kepada yang tidak baik. Maka tidak baiknya sering ditutupi dengan kebaikan yang menipu. Ya, itu kalau orang-orang munafik begitu. Ketidakbaikannya sering ditutupi dengan kebaikan yang kadang kebaikan itu adalah untuk cara menipu. Sesungguhnya dia tidak pernah sholat, ya. Sesungguhnya dia tidak ibadah, tapi
begitu ada undangan kendurenan ya, yang dari musola belum turun, belum sampai, dia yang dari rumah udah sampai duluan ya. Pakainya sama kayak kita, pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci ya. Ya, kita sholatnya kapan tuh nih? Kita ada baru turun sholat, dia udah duduk duluan di sholat. Itu kan sesungguhnya atribut itu menutupi ketidakbaikan dirinya. Kalau orang mukmin condongnya kepada kebaikan, sehingga ketika orang mukmin itu hatinya jatuh kepada niatan yang tidak baik, sesungguhnya bukan niatan awal untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya, ya kalau seorang lain, kita ini buka YouTube, tujuan awalnya ingin lihat kajian agama di YouTube ya, berarti kan itu niatannya baik, condongnya kepada hal yang baik. Tapi begitu dibuka muncul iklan, iklannya menggiurkan ya. Diawali dari gambar wanita yang senyum. Ayo nerusin nonton YouTube kajian agama apa belok dulu? Belok dulu. Nah, berarti ini kepleset, hati tergoda. Padahal jalannya tujuannya adalah lurus kebaikan, tapi kepleset tergoda. Nah itulah orang mukmin modelnya begitu. Maka Allah membagi orang mukmin menjadi 3. Ada disebutnya zalimun li nafsi, ada disebutnya muqtasid, ada disebutnya sabiqun bil khairati biidznillah. Orang mukmin yang menerima Al-Quran, ada yang disebut oleh Allah, dia itu mendolimi dirinya. Lah ini yang mudah kepleset begini namanya mendolimi dirinya. Orang niatnya ngaji kok malah beloknya nonton. Nah, misalnya gitu. Mau datang ke pengajian, ya. Pulang pengajian ada dangdutan rasono, helok dangdutan. Nah itu berarti kepleset. Kepleset. Namanya dhalimun li nafsi. Yang kedua muqtasid, tengah-tengah ya. Kadang ada baiknya, kadang ada tidak baiknya. Yang ketiga sabiqun bil khairat, segera pada kebaikan. Nah, itu hati orang mukmin begitu. Hati orang munafik condongnya kepada yang tidak baik tapi ditutupi dengan kebaikan, sehingga kadang orang tertipu padahal sesungguhnya dia sedang menipu diri sendiri. Maka agama meluruskan niatan yang baik. Niatan yang baik itu ya, amalan yang baik itu berangkat dari hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, datang ke pengajian ya niat ngaji, niat tambah ilmu, niat menghilangkan kebodohan. Nggak ada tujuan niatan yang baik. Terus seperti itu. Maka pantas meninggalnya dalam husnul khotimah. Pantas di alam kuburnya mendapati nikmat, pantas di akhiratnya masuk surga. Karena niatan hatinya sesungguhnya ada pada niatan-niatan yang baik. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini kita baru maknai satu ayat. Kita ada kedatangan tamu Pak Muhammad Khomaruddin ya. Beliau ahli dalam bidang pengobatan ya. Ustaz Muhammad Khomaruddin itu ahli dalam bidang pengobatan ya. Beliau silaturahim hari ini mau ngomong langsung dengan jamaah. Oh gitu ya. Saya sudah pakai mangganya di dia terayah. Ya, memang orang-orang Sunda mah sadayana mangga ya. Tidak apa-apa mangga gitu ya. Mangganya terayah. Baik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti ingin mencoba mengikuti praktek beliau sesudah sholat isya, beliau mempersiapkan waktu untuk bapak ibu yang punya keluhan ya, keluhan
penyakit badan, bukan penyakit kanker ya. Ya. Kalau penyakit kanker susah, ya. Kantong kering. Ya, yang punya keluhan penyakit badan, yang mau konsultasi dengan beliau nanti pada sholat isya boleh. Secara sukarela. Secara sukarela. Sukarela itu yang ngasih suka, yang dikasih rela, gitu maksudnya. Ya, iya. Jangan sukarela itu terus cuma-cuma, enggak ya. Karena tenaga orang itu perlu dihargai. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Waktunya berapa? Masih ada. Masih 10 menit lagi. Ya udah, buat ngobrol dan ngobrol apa ya sudah. Ya. Enggak ada. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kepada pelajaran kita bahwa setiap agama memiliki kitab suci. Agama itu terbagi menjadi dua, ada agama disebut agama samawi, ada agama arawi. Agama samawi itu agama langit, karena diyakini bahwa kitab sucinya turun dari langit, yaitu firman Allah. Seperti misalnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, itu sebagian menyebutnya namanya agama samawi. Adapun agama arawi, ya, agama bumi, yang dipahami bahwa kitab sucinya itu tidak dari langit, tapi karena kecerdasan kepandaian seorang tokoh, lalu kemudian menuliskan ya tuntunan-tuntunan yang baik, kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Nah itu sebagiannya menyebut namanya agama arawi. Lepas itu agama samawi atau agama arawi, bahwa sesungguhnya agama itu bertujuan adalah menuntun umatnya supaya menjadi orang-orang yang baik. Ya. Karena itu sering dikatakan bahwa agama itu sama, betul sama dalam hal tatanan akhlak. Tapi dalam hal urusan ibadah pasti berbeda. Ya. Dalam tatanan akhlak sama, misalnya orang Kristen dilarang menyakiti orang lain, Islam juga dilarang menyakiti orang lain. Orang Kristen misalnya nggak boleh menipu orang lain, di Islam juga ada larangan menipu orang lain. Dalam tatanan akhlak atau hubungan sosial, hukum sosial, agama itu ingin menuntun umatnya supaya menjadi orang-orang baik. Nah sayangnya yang Islam nggak pernah ke masjid, yang Kristen nggak pernah ke gereja, yang Hindu nggak pernah ke vihara, yang Buddha nggak pernah ke pura, yang Konghucu nggak pernah ke kelenteng. Agama cuman simbol doang. Pada akhirnya, pada tataran perilakunya, nah sama aja ya. Tuh katanya Islam bagus, lah dia nggak pakai Islam ya. Nah jadi kalau orang menyebut agama kan sama menurut pemeluknya masing-masing, menurut pengikutnya masing-masing. Tentu kita sebagai umat muslim bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam. Bahkan ya dikatakan bahwa tidak ada yang melebihi keluhuran dan kemuliaan ajaran agama Islam. Maka kita bersyukur semenjak lahir kita dititahkan menjadi orang Islam. Nah sesudah itu kita harus isi Islamnya, jangan sekedar KTP-nya Islam, namanya Islam, tapi nggak ngerti tentang tuntunan ajaran agama Islam. Harus kita isi, harus kita pelajari. Kenapa? Karena ada ajaran sebelum Islam yang mungkin diikuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi ketika sudah masuk Islam semua harus ditinggalkan, harus ditinggalkan.
di mana Allah juga sampaikan bahwa kalian harus mengikuti tuntunan ajaran agama, ya, tinggalkan tuntunan keyakinan sebelum Islam. Tapi kemudian ada yang menjawab, ya, bal nattabi'u, ya, ya, tapi kami mengikuti ma'alfaina, ya, ma'alfaina aba'ana, kami masih mengikuti kebiasaan dari tuntunan nenek moyang kami. Dan itu kadang ya masih muncul zaman-zaman sekarang. Ya. Ada keyakinan-keyakinan sebelum Islam atau keyakinan yang turun temurun yang kemudian itu diyakini sebuah kebenaran. Nggak boleh. Misal zaman dulu kalau ada burung gagak lewat, apa kata orang kampung situ? Wow, bakalan ada orang mati. Kalau ada burung pitir, itu biasanya banyak orang sakit. Ya. Burungnya bunyi begini, tit 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 tit, gitu ya. Wah, banyak orang sakit ya. Ya. Terus kalau ada kupu-kupu masuk rumah, wah, mau ada tamu. Terus kalau ketiban cecek, wah, bakal celaka nih. Terus nabrak kucing, sial nih. Nah, ini tuntunan sebelum ajaran Islam. Ini turun temurun yang di Quran nggak ada, di Islam tak ayat. Iya. Ya. Tapi masih pada diyakini, dipercaya, ketiban cecek. Aduh, bakal celaka nih. Wah, ada apa ini? Akhirnya kebingungan, ketakutan, celaka beneran. Iya. Maka kita jangan pernah suudzon kepada Allah, sebab Allah itu ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung prasangka hamba. Kalau prasangkanya baik, maka kejadiannya pasti akan baik. Mimpi dikubet-kubet ular, dililit-lilit ular. Waduh, bahaya ini, ada orang yang mau berubah saya ini, celaka ini. Misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan hanya berdasarkan pengalaman, ya. Pengalaman yang terjadi, padahal kenyataannya belum tentu. Kupu-kupu masuk bakal ada tamu. Apakah setiap datang tamu mesti kupu-kupu duluan masuk? Enggak. Berarti sekalipun nggak ada kupu-kupu masuk, kalau mau ada tamu ya tamu aja. Sekarang kupu-kupu mau masuk dari mana? Pohonan kita udah ada. Nah, iya. Contoh lain, misalnya orang ketiban cecek, ketiban cecek itu bakal sial. Apa orang sial itu mesti nunggu ketiban cecek? Ya enggak juga. Yang nggak ketiban cecek ya sial juga. Tuh kemarin tuh yang kedorong mobil tronton di perapatan lampu merah, Selimpi, itu nggak ketiban cecek apa dia? Ya emang lagi ketiban sial, ya ketiban sial aja. Itu. Apakah kalau mau ada orang mati kudu ada burung gagak lewat? Ya buktinya gagak tak lewat, mati aja. Masya Allah. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan diyakini sepenuh hati, karena itu tidak ada dalam tuntunan agama. Ya, harus kita singkirkan pelan-pelan gitu. Karena memang menyingkirkan sekaligus gak bisa, sebab itu sudah menjadi keyakinan yang turun. Caranya bagaimana? Kalau ada hal-hal seperti itu, ya kita segera beristighfar. Ketiban cecek misalnya, astagfirullahaladzim, sial banget dicecek, ya jatuh aja dibanding saya gitu. Jadi yang sial ceceknya sebetulnya. Iya. Ya, misalnya orang kalau kedutan mata kanan mau dapat duit, ya, kedutan tangan kiri, ya, mata kiri, ya, mau dapat melihat, mau nangis gitu. Ya, nggak pasti begitu. Nah kalau yang kedutan mata kiri terus, ya istighfar aja supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak baik.
Orang tangannya gatel, katanya mau terima duit. Udah gatel seminggu gak ada tentang duit. Oh, ada kuping dari tangannya. Kuman. Nah, jadi jangan diyakini hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kenapa? Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menjelaskan ini loh yang benar secara agama ini. Yang enggak mengikuti agama buang, jangan dipakai. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang dulu tinggal. Kemudian ketika kita ada yang salah, ada yang khilaf, ya tubullahu alaikum. Allah siap menerima taubat kita. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Hati kita ada yang hati orang mukmin jalannya pas, tapi kalau ada yang belok, Allah itu Maha bijak, siap memberikan ampunan. Kecuali orang-orang yang memang niatannya melakukan hal-hal yang menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.